Seni berpura-pura miskin, stealth wealth, dan kenapa kita perlu melakukan itu. Menurut beberapa orang yang hidup dengan ketidaktampakan dan ingin mencari sebuah ketenangan di dalam hidupnya, ada 3 hal penting yang sebenarnya nggak akan mereka share pada siapapun. Orang-orang ini melakukan ketidaktampakan hanya untuk menghindari masalah-masalah tertentu di dalam hidupnya. Apa aja itu? Love life adalah masalah percintaan dan kehidupan pribadi yang gak harus semua orang tahu dan paham tentang hal ini. Terlebih oleh orang-orang yang kebanyakan sekarang hanya ingin mendengar sebuah penderitaan dari sekitarnya, bukan malah mendukung dan mensupport sekitarnya. Yang kedua adalah next move, atau langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Dalam hal ini adalah mencakup karir, bisnis, atau usaha. Kenapa banyak orang kaya nggak melakukan langkah ini? Karena di dalam lingkupnya, orang kaya selalu memiliki relasi yang bisa jadi itu adalah musuhnya sendiri dalam berbisnis. Dengan menyembunyikan langkah apa aja yang akan kita lakukan dan kita ambil dalam bisnis atau usaha kita selanjutnya, itu akan membuat kita terhindar dari ancaman dari kecurangan bisnis dari orang atau relasi sekitar. Yang ketiga adalah kondisi finansial atau keuangan. Dalam hal ini mencangkup semua hal tentang seberapa banyak aset, pendapatan, atau penghasilan yang kita miliki. Dan di video kali ini kita akan bahas yang ketiga. Kenapa kita harus menjaga supaya orang lain itu tidak perlu tahu seberapa banyak uang yang kita punya. Setelah melihat video ini lo bakal ngerti kenapa orang-orang kaya di luaran sana itu justru malah menyembunyikan kekayaannya. Dan justru nggak pengen kelihatan kalau mereka punya uang yang banyak. Kita harus punya pola pikir yang bijak bahwa kekayaan itu adalah apa yang ada di saldo yang kita punya sekarang. Bukan tentang mobil baru atau barang-barang mewah yang kalian lihat di sosial media. Kaya itu adalah sebuah kondisi di mana kita merasa nyaman sama kehidupan dengan finansial yang kita miliki sekarang. Bukan tentang apa yang pengen kita lihatin ke orang lain untuk dapetin validasi dari sana. Dan di akhir video nanti gue akan kasih tips gimana caranya kita buat tetap bersembunyi menjaga kekayaan yang kita punya. Biar lu gak kepancing buat beli barang-barang yang gak guna dan pada akhirnya nyari validasi dari orang lain yang gak ada artinya. Tonton videonya sampai habis biar lu bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Stealth wealth, silent money, quiet luxury adalah suatu prinsip hidup di mana orang-orang kaya memilih jalan hidup untuk terlihat tidak kaya atau tidak tampak harta yang mereka punya. Bukan mereka sedang melakukan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, tapi mereka sedang berusaha menutupi kekayaan demi kekayaan berkelanjutan lainnya sesuai dengan strategi finansial yang mereka tahu. Ini adalah cara hidup di mana mereka berusaha untuk menjalani kehidupan sama dengan rata-rata orang di sekitarnya, di mana mereka nggak akan memakai baju, tas, perhiasan, branded, dan simbol-simbol kekayaan lainnya yang sering kita lihat di sosial media. Coba lihat cara berpakaian orang-orang penting dan kaya di dunia seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Warren Buffett. Atau mungkin salah satu orang kaya di Indonesia, Lo Keng Hong, yang masih menggunakan transportasi umum sampai sekarang. Atau mendiang Om Bob Sadino, yang kemana-mana selalu pakai celana pendek sebagai ciri khasnya. Dilihat dari contoh itu semua, ini adalah fenomena yang terbalik dibanding orang-orang kaya yang sering kita lihat. Pakai pakaian branded, pamer harta sana sini, mobil mewah, rumah mewah, dan masih banyak simbol-simbol kekayaan yang lainnya. Sosok-sosok yang udah gue sebutin tadi, mereka adalah orang kaya yang merasa nggak perlu buat nunjukin apa yang mereka punya atau seberapa kaya mereka di depan orang lain. Dulu pasti kita pernah sesekali terpancing karena melihat orang-orang kaya mainstream di sosial media. Pasti kita pengen seperti mereka, bekerja keras, mendapatkan uang lebih banyak, dan memaksimalkan simbol-simbol kekayaan untuk dapetin validasi orang lain. Tapi semakin dewasa, semakin belajar ilmu finansial, rasanya semua itu hanyalah kepalsuan belaka. Dan sekarang gue ngerti kenapa kebanyakan orang kaya itu justru gak pengen kelihatan kaya. Pertama, semakin banyak orang yang kenal dengan kita dan mengetahui seberapa banyak kekayaan yang kita punya, semakin sulit kita membedakan orang-orang yang benar tulus atau orang-orang yang hanya punya kepentingan tertentu dengan kita. Kita jadi susah punya hubungan pertemanan, persahabatan, atau yang lainnya yang benar-benar didahului dari rasa pertemanan yang kental. Yang kedua, dengan kondisi semua orang tahu kita kaya raya, maka semakin besar juga resiko yang akan kita terima. Ketika kita mempunyai kekayaan, kita akan cenderung mempunyai psikis bahwa orang lain perlu menaruh respek atau rasa hormat terhadap kita. Namun karena kecenderungan itulah yang malah membuat orang lain jadi merasa hilang respek.
bahkan gak suka sama apa yang kita lakuin. Karena banyak sekali orang yang sebenarnya gak punya pendapatan yang sama seperti yang kita peroleh. Makanya bicara atau ngomongin tentang uang itu sensitif banget. Jangan sesekali mencoba-coba buat bicara uang sama orang yang gak deket sama kita. Dengan menerapkan style wealth, kita cenderung punya gaya hidup dan sikap sederhana yang bisa membantu kita buat selalu fokus terhadap hal-hal yang penting buat diri kita sendiri. Kita jadi lebih fokus dengan kekayaan yang kita miliki dan meningkatkannya secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, dengan gak ngeribetin tentang mencari validasi orang lain, kita cenderung punya waktu yang lebih banyak dan punya tenaga yang lebih banyak buat mementingkan perencanaan finansial selanjutnya yang pengen kita capai. Di zaman konsumerisme seperti sekarang, dengan majunya era digital dan beberapa platform yang membuat kita bisa memperlihatkan apa yang kita punya, terlalu banyak produk, jasa, dan apapun itu bentuknya buat nunjukin kita adalah orang kaya. Padahal secara nggak sadar dengan membeli barang-barang konsumtif untuk mengejar validasi, memang akan terlihat kaya jika dipandang orang lain. Tapi justru perilaku itulah yang sedikit demi sedikit menggerogoti finansial kita. Coba bayangin ketika lo melihat seseorang berjalan di depan kita dan membawa mobil supercar-nya yang sampai bermiliar-miliar rupiah itu. Kita pasti langsung mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang kaya. Padahal nyatanya orang itu sedang berkurang saldo kekayaannya bermiliar-miliar karena beli mobil itu. Dan apa yang dia dapat? Yang dia dapat hanyalah validasi dari orang lain atau pengakuan dari orang lain bahwa dia disimpulkan sebagai orang kaya. Selain itu ya gak ada lagi. Mungkin mereka merasa happy karena bisa membeli apa yang mereka mau. Tapi semua perasaan-perasaan itu gak berlangsung lama. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang relevan dari pembahasan ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan simpel, mulai dari sekarang, apakah kita ingin menjadi orang yang beneran kaya atau menjadi orang yang cuma kelihatan kaya? Kalau lu adalah orang yang hidupnya sedang struggle dengan finansial yang lu punya sekarang, yang hidupnya dari gaji ke gaji, tapi tetap berusaha untuk meningkatkan kekayaan yang lu punya, beberapa tips yang akan gue sampaikan nanti, gue harap kita semua bisa menerapkan di dalam hidup kita masing-masing untuk menggapai kekayaan yang kita mau di masa depan. Semua tips yang akan gue sebutkan nanti itu adalah gimana caranya kita bisa punya mindset yang benar tentang kekayaan, gak kepengaruh sama budaya konsumerisme atau pamer-pamer kekayaan. Pertama, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang kita simpan dan bukan yang kita belanjakan supaya dilihat oleh orang-orang. Dari poin ini kita semua harus paham bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah dari apa yang dilihat oleh orang terhadap kita. Bahkan sudah ada di tahap apa yang gak dilihat orang-orang terhadap kita. Dengan tetap menjaga gaya hidup seperti orang-orang biasanya tanpa simbol-simbol kemewahan, kita dapat mempunyai kesetaraan yang sama. Namun diam-diam kita sedang membangun kekayaan di tengah-tengah mereka tanpa mereka tahu. Dengan menerapkan hal ini, kita akan jauh dari ancaman-ancaman negatif yang dihasilkan dari kekayaan. Salah satunya adalah kecemburuan sosial. Yang kedua adalah membuat tujuan finansial ke depan supaya kita bisa memprioritaskan apa yang harus kita beli ke depan. Dengan menerapkan ini, kita akan terhindar dari segala bentuk pemborosan yang akan memiskinkan keuangan kita. Pengeluaran yang kita punya akan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Dengan terus konsisten melakukan ini, kita lebih bisa fokus sama apa yang terjadi terhadap uang-uang kita. Dengan terus mencatat pengeluaran kita jadi lebih peduli dan menghargai. Dengan terus mencatat pengeluaran, kita jadi lebih peduli dan menghargai setiap rupiah yang kita keluarkan sekarang. Yang ketiga adalah fokus terhadap value atau nilai barang yang akan lo beli, bukan harga, tampilan, atau mereknya. Sebelum lo membeli barang yang lo butuhi, jangan terlalu fokus dengan harga dan tampilannya, tapi fokuslah kepada apakah barang ini akan lo pakai secara maksimal. Karena di luaran sana banyak orang membeli barang tapi nggak maksimal dipakai, sehingga barang-barang itu cuma jadi sampah yang kelihatan berharga di rumah. Hindari gaya hidup seperti ini dengan tetap memikirkan value yang kita peroleh dari barang-barang itu. Yang keempat, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua orang punya treknya masing-masing dalam hidup, karena semua orang dari latar belakang berbeda-beda, dari mulai latar belakang kehidupan dan latar belakang finansial. Orang yang lu kira kaya raya karena bisa membeli semua hal yang dia punya, ternyata adalah anak dari orang kaya. Which is berarti lu gak boleh membanding-bandingkan hidup lu sama orang-orang seperti ini.
Kalau lo hidup dengan kondisi ekonomi yang masih struggle, lo sebenarnya adalah orang-orang pilihan yang diberi kesempatan untuk merasakan segala bentuk yang ada di dunia. Bayangkan kita sekarang gak berkecukupan, tapi kita tetap terus fokus buat ngejar apa yang kita mau. Dari situ, kita bisa dapetin penghasilan yang layak, sehingga naik kelas, sehingga ke depan kita bisa dapetin uang yang lebih banyak, sampai kita ngerasain kaya raya sesuai apa yang kita pikirkan. Dari perasaan yang lengkap ini, dari mulai miskin, biasa-biasa aja, kaum menengah, lalu naik tingkat menjadi orang kaya, semua rasa di hidup lo jadi lengkap. Lo jadi lebih mudah dan bisa menghargai orang banyak di berbagai lapisan ekonomi apapun, karena lo pernah merasakan semuanya. Yang terakhir adalah bersyukur sama apa yang lo punya sekarang. Semua hal yang ada di dunia ini bukan tidak mungkin bisa hilang kapan saja kalau sudah pada waktunya. Lo yang akan mengira bisa hidup 10 tahun ke depan, apa jadinya jika takdir berkata lain? Lo yang mengira bisa hidup kaya raya selamanya, apa jadinya kalau ternyata kekayaan yang lo punya akan dirampas besok pagi? Kita jangan naif menjadi orang. Menerima apa yang sudah diberi itu adalah kunci untuk kita selalu hidup. Bersyukur adalah suatu skill untuk kita mengerti bahwa sebenarnya kita hidup hanya sebentar di dunia ini. Mengeluh itu wajar, tapi bersyukur nggak boleh kita lupain. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang style wealth dan bagaimana seni dari prinsip hidup tersebut bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih rendah hati, low profile daripada orang-orang lain, sekaligus membangun kekayaan secara sembunyi-sembunyi. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel One Crabs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.